صلى الله عليه وسلم على محمد نبي الأمي وعلى
وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Besar Asy-Syakirin, pemirsa TV Kabal Kecamatan Muara dan sekitarnya, as-shaimina was-shaimat rahimahumullah. Kapan Al-Quran itu diturunkan dan apa saja tujuan Al-Quran itu diturunkan? Apa ayat pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kapan Al-Quran itu diturunkan? Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, tepatnya di malam Jumat 17 Ramadan. Di waktu itu umur Rasulullah 41 tahun. Diturunkan di Gua Hira bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan itulah kitab suci Al-Quran diturunkan. Bahkan menurut hadis yang sahih, kitab-kitab samawi yang lainnya seperti Taurat, Zabur, Injil, semuanya pula diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan sekalian kitab itu Al-Quranlah pelengkapnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hudal linnas, petunjuk buat manusia. Sehingga apabila manusia yang hidup di dunia ini mau menjadikan Al-Quran itu petunjuk jalan di dalam hidupnya di dunia, maka pasti manusia yang hidup di dunia itu akan bahagia, akan tenang, akan sugih lawan harta, dan juga akan mendapatkan cita-cita yang hakiki. Apakah cita-cita kita yang hakiki? Adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa petunjuk Al-Quran, maka manusia akan sesat, manusia akan kada berisi jalan untuk menuju kebahagiaan, manusia tidak bisa jalan untuk menuju ketenangan, manusia tidak bisa jalan untuk menuju kekayaan di dunia ini, lebih-lebih hendak menuju ke suksesan mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah misalkan juga di dalam Al-Quran, ketika kita berangkat umrah, ketika kita berangkat haji, itu juga perlu petunjuk. Bayangkan pesawat ribuan bahkan jutaan meter jauhnya dari Indonesia ke Jeddah. Alhamdulillah pesawat sampai di Jeddah, pesawat sampai di Mekah. Tidak pernah orang yang berangkat haji atau berangkat umrah ketika ia berangkat naik pesawat tujuannya Jeddah lalu sampai di Jawa, tidak pernah. Kenapa? Pesawat orang yang umrah dan orang yang haji selalu tepat sampai pada tujuan.
ketika ia menuju Jeddah sampai ke Jeddah, ketika ia menuju Mekah sampai ke Mekah. Kenapa? Karena ada petunjuk, ada jalan untuk menuju ke sana, sehingga tidak akan tertukar sampainya ke sana. Inilah Al-Quran. Orang tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran di dalam hidupnya, dan ia tidak akan bisa istiqomah membacanya kalau tidak ada di dalam hatinya merasa bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci, Al-Quran itu adalah kitab yang hebat, Al-Quran itu adalah kitab yang sakti. Apa saja yang kita inginkan, ingin kekayaan, jadi dalam Al-Quran ada. Ingin jagau, ada di dalam Al-Quran. Ingin hebat, ada dalam Al-Quran. Ingin membuat apa saja, ada di dalam Al-Quran. Sampai-sampai dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bisa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan ini kita bisa membaca Al-Quran, membuka Al-Quran. Bayangkan dalam hadis yang lain, yu'allizu malaikat Jibril, malaikat Jibril berulang-ulang kali datang kepada Rasulullah untuk apa? Untuk membawai tadarus Al-Quran di masjid dengan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat untung sekali kalau pian-pian atau kita-kita di bulan puasa ini kawat tadarus Al-Quran di masjid seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya satu huruf yang kita baca di bulan suci Ramadan tadarus Al-Quran, maka Allah akan balas satu rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan pian, ibu-ibu, bapak-bapak pemirsa TV kabel, kita bisa membaca Al-Quran di bulan puasa ini. Berapa ribu kita isi rumah dalam surga. Inilah balasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nanti ketika kita di bulan puasa ini disibukkan dengan Al-Quran, maka penentuannya nanti di luar daripada bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana kita bisa mengistiqomahkan agar kita bisa terus menerus Al-Quran menjadi kebutuhan kita, menjadi bacaan kita setiap hari? Maka tidak lain, kata Al-Imam Syafi'i, ketika kita membaca Al-Quran, hati kita harus yakin ini kitab suci. Apabila kita baca, sama kita berpandiran, berkisah lawan Allah. Kita orang beriman, Allah adalah kekasih hati kita, Nabi Muhammad adalah kekasih hati kita. Tak kala kita membaca Al-Quran, betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita. Tak kala kita berkisahan, curhat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, lawan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca Al-Quran, kita berkisahan lawan Allah. Allah tahu kita ini dhaif, kita ini lemah, kita butuh hajat lawan Allah. Lalu ketika kita membaca Al-Quran, kata Al-Imam Syafi'i, dengan khusyuk, dengan rasa hormat dengan Al-Quran, apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita cita-citakan, apa-apa yang kita harapkan, tentu kita semuanya hidup di dunia ini pian ulun dan semuanya, ya kan? Tentu ada harapan, ada cita-cita di dalam hidup ini. Kayak apa? Supaya rumah tanggaku bahagia. Kayak apa? Supaya aku ini sukses. Kayak apa? Kayak apa? Banyak cita-cita. Memang kita ini orang yang dhaif, orang yang lemah, dan kita yakin Allah saja yang kuasa, Allah saja yang bisa mengabulkan segala harapan dan cita-cita kita. Lalu ketika kita membaca Al-Quran, kata Imam Syafi'i, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha melihat apa isi-isi hati kita. Allah tahu yang kita kadang ucapkan, Allah tahu. Maka kata Al-Imam Syafi'i, hajat kita, kemauan kita,
akan diproses cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai kekasih kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ajarkan lawan anak kita. Di samping kita sebut wahai anakku, wahai cucuku, wahai istriku, wahai suamiku, ini kitab suci. Tambahi, jangan dipadahkan kitab suci aja. Ini kitab sakti. Ini kitab hebat. Ini yang membuat kita bahagia dunia. Ini yang membuat kita selamat nanti di akhirat. Biasanya anak kita, bini kita atau suami, kalau sudah melihat ini hebat, ini sakti, tergugah hatinya, hendak mengawali Al-Quran, hendak membaca Al-Quran. Tapi kalau kita padahkan kitab suci aja, kadang-kadang kehanakan kita, cucu kita, suami kita, bahkan kita sendiri kadang-kadang kurang hobi, kurang senang, bahkan tidak kawa istiqomah membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, ajarkan lawan anak kita, bini kita, ini Al-Quran, kitab yang suci, kitab yang sakti. Apa saja yang kita mau, tak kala kita membaca Al-Quran, setelah kita baca Al-Quran, disuruh kita memohon, meminta lawan Allah dengan berkat kalamullah, dengan berkat Al-Quran, perkataannya Allah, maka kita memohon lawan Allah, Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita mengumur dunia wal akhirah. Lalu apa ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan? Adalah surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama al-qalam bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu. Maksudnya kita ringkaskan Iqra dalam tafsirnya nih, berilmu. Jadi ajaran pertama Al-Quran lawan kita sebagai pedoman, sebagai jalan bagi kita untuk mencapai kesuksesan dunia, keselamatan akhirat. Pertama kali Al-Quran mengajarkan lawan Nabi Muhammad, lawan kita sebagai pengikut setia pencinta Nabi Muhammad, ilmu. Rasulullah mengatakan, man aradal dunya fa'alaihi bil ilmu, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmu, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmu. Siapa hendak bahagia di dunia, hendaklah dengan ilmu. Selamat di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Siapa hendak bahagia dunia, selamat nanti di akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Untuk mencapai itu lebih dahulu Al-Quran mengajarkan lawan Nabi kita, lawan kita pengikut setia Rasulullah, hendaklah kita gemar dengan ilmu, karena dengan ilmu kita akan bisa menggapai apa-apa saja yang ada di dunia ini. Tanpa ilmu apa saja bisa salah, bisa rusak. Bebinian bisanya bermasak, ada bisi ilmunya, ya kan? Subuh bermasak, gangannya masin, kacau. Padahal subuh kawan dirasai sedikit, sengaja masin, ini kan berilmu. Apa saja kalau kada berilmu, ya kan, kada nyaman, bisa rusak, bisa, ya kan, bisa pasti. Tapi apa saja, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, semuanya fa'alaihi bil ilmu. Dengan ilmu kita akan mencapai segala-galanya. Ibadah lawan Allah dengan ilmu, ya kan, ma'rifat dengan Allah dengan ilmu. Oleh sebab itu puasa ini mengajarkan lawan kita, kembali kita menggali isi Al-Quran. Yang pertama pesan Allah kepada Nabi Muhammad, kepada kita pengikut setia Nabi Muhammad SAW, galilah ilmu, pelajarilah ilmu. Setelah kita pelajari ilmu, lalu amalkan di dalam kehidupan kita dengan ikhlas, semata-mata karena Allah, semata-mata cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yang masih tinggal 14 hari lagi, insya Allah mari kita jadikan Al-Quran
kegemaran kita di bulan puasa ini, sehingga rasa ngalih kalau kita di siang hari, di pagi hari, apalagi di malam hari tidak membaca Al-Quran. Sehingga kita jadikanlah Al-Quran itu istiqomah kita baca, walaupun di bulan puasa atau di bulan-bulan yang lainnya. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Usikum wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا عن مشايخنا وعن جميع المسلمين يا كريم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Kaum muslimin dan muslimat
Jumat sekarang tibalah kita untuk berbuka puasa untuk Muara Muntai dan sekitarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.